Wan Wan, nikahlah denganku, aku pasti akan membuatmu menjadi wanita paling terhormat di dunia. Si buta sialan, lihat siapa yang masih mau memilihmu. Lianxi, kau pikir aku masih akan memilihmu? Tanpa kemampuanku membaca hati, aku ingin melihat, dengan apa kau bisa naik tahta di kehidupan ini? Aku terlahir buta, tapi memiliki kemampuan membaca hati orang. Aku menikah dengan pangeran kelima Lianxi yang tidak disayang. Menggunakan kemampuan ini untuk membantunya merebut tahta. Minum. Minumlah ini untukku. Lianxi, aku menggunakan kemampuan membaca hati membantumu menghadapi pembunuhan menstabilkan negara. Diam. Yang aku kagumi selama ini adalah kakakmu. Jika bukan karena kau si buta yang memaksakan diri memilihku, bagaimana mungkin Wan Wan disiksa dan dibunuh oleh kakak sulungku? Sekarang yang seharusnya mendampingiku memiliki dunia ini adalah dia. Tunggu sampai dia mati. Bungkus dengan tikar bambu, lemparkan ke kuburan massal untuk anjing jenazah Wan Wan akan diperlakukan seperti ratu dimakamkan di makam kekaisaran. Lianxi, jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan membuatmu hidup tidak tenang mati tidak bisa. Ini kediaman Perdana Menteri. Aku benar-benar terlahir kembali. Terlahir kembali pada hari pesta pemilihan pasangan, semua masih bisa diperbaiki. Zhao Zhao, apakah kamu sudah memutuskan siapa yang akan kamu pilih sebagai suami? Aku pilih. Tunggu. Di kehidupan ini, Hitam pekat seperti tinta. aku tidak boleh lagi diikat oleh si buta ini. Jadi dia juga terlahir kembali. Baginda, aku sudah mempertimbangkan dengan matang. Hanya menikahi putri sah, keluarga Yuan, sebagai istri. Wan Wanlah cinta sejatiku. Di hidup ini aku hanya menginginkannya, tidak akan mengambil selir. Pangeran kelima, hamba. Wan Wan, nikahlah denganku, aku pasti akan membuatmu menjadi wanita paling terhormat di dunia. Si buta sialan, lihat siapa yang masih mau memilihmu. Lianxi, kau pikir aku masih akan memilihmu? Tanpa kemampuanku membaca hati, aku ingin melihat, dengan apa kau bisa naik tahta di kehidupan ini? Lihat, semua pangeran mengerumuni putri sah. Putri, kedua, Perdana Menteri ini benar-benar kasihan. Siapa suruh dia buta? Pesta pemilihan seperti ini, dia duduk di sini hanya menjadi bahan tertawaan. Pangeran kelima, ibu kandungnya hanyalah pelayan paling hina di istana yang mencuci kaki. Lianxi, di kehidupan sebelumnya, untuk membersihkan noda ini, setelah naik tahta, kau bunuh berapa banyak orang yang tahu, kakak? Kau masih menunggu putra mahkota memilihmu? Di kehidupan sebelumnya, kau berhasil menikah dengan putra mahkota, tapi kau tidak tahu dia punya penyakit tersembunyi suka menyiksa. Hanya jeritan kesakitan wanita yang membuatnya merasa. Kau akhirnya mati di ranjang karena perbuatannya. Wan Wan, di kehidupan sebelumnya, aku tidak berdaya. Melihatmu disiksa sampai mati oleh putra mahkota binatang itu, di kehidupan ini, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk merebutmu kembali. Sudahlah, awalnya aku ingin merestui kau dan Zhao Zhao. Karena itu, urusan kalian putuskan sendiri saja. Terima kasih, Ayahanda. Wan Wan, nikahlah denganku, aku akan menjadikanmu wanita paling terhormat di dunia ini. Yu Zhao, kau buta yang mengganggu. Di kehidupan ini, aku tanpa dirimu pun bisa menjadi kaisar. Jika kau berani mengganggu terus, merusak hubunganku dengan Wan Wan, aku pasti akan membuatmu mati tanpa tempat dikubur. Dia pikir di kehidupan ini tanpa aku, dia masih bisa dengan lancar menjadi kaisar. Lianxi, di kehidupan sebelumnya, sampai mati aku punya rahasia yang kusembunyikan darimu. Meskipun aku tidak bisa membuka mata, tapi itu tidak mempengaruhi kemampuanku melihat. Aku bisa melihat isi hati orang dengan mata ini. Hati yang membenci seseorang berwarna hitam. Hati yang iri pada seseorang berwarna hijau. Hati yang mencintai seseorang berwarna merah muda. Semakin dalam cinta, semakin gelap warnanya. Baginda, aku hanya seorang buta. Memang tidak pantas menjadi istri pangeran kelima. Kakak dan pangeran kelima adalah pasangan yang sempurna. Dia ternyata setuju? Lianxi, di kehidupan ini, aku lihat kau pakai apa untuk naik tahta. Karena kau terburu-buru menikahi kakakku, aku akan mengabulkan permintaanmu. Ternyata kau buta ini masih punya kesadaran diri. Yu Zhao, sekarang meskipun kau berlutut memohon padaku, kali ini aku pasti tidak akan menikahimu. Zhao Zhao. Ibu. Di kehidupan sebelumnya, ibu menderita penghinaan di rumah, akhirnya membenturkan kepala ke pilar dan mati.
Di kehidupan ini, aku tidak akan biarkan kau mengulangi kesalahan yang sama. Pangeran kedua pikirannya kejam. Bukan pasangan yang baik. Di istana pangeran keempat, selir-selir cantik berkerumun. Hanya tahu kesenangan duniawi di kehidupan sebelumnya. Aku memilihnya karena aku pikir hatinya bersih. Makanya aku memilih dia yang tak punya kuasa. Siapa sangka dia hanya pandai menyembunyikan. Diam. Yang aku sukai selama ini adalah kakakmu. Kalau bukan karena kau, si buta, memaksaku, Wan tidak akan mati disiksa dan dipermainkan oleh kakak sepupuku. Sekarang yang seharusnya mendampingiku memiliki dunia adalah dia. Setelah dia meninggal, aku membungkusnya dengan tikar, lalu membuangnya ke kuburan massal untuk dimakan anjing. Jenazah Wan diperlakukan dengan upacara permaisuri, dimakamkan di makam kekaisaran. Adikku, meskipun beberapa pangeran memilihku, aku sebagai kakak, kedudukanku sebagai putri utama, tentu harus mengalah. Kau suka siapa? Aku bisa memberikannya padamu. Jangan sentuh aku. Yu Zhao, Wan begitu memikirkanmu, kau malah tidak berterima kasih. Sepertinya di pesta pemilihan ini, tidak ada yang mau kau. Kalau nanti benar-benar tidak ada yang mau, aku, pangeran, akan bermurah hati, menerimamu masuk istana sebagai pelayan pencuci kaki, itu cocok. Pelayan pencuci kaki, Lianxi. Aku tidak tertarik pada pangeran-pangeran ini. Tentu saja. Yang mulia, orang yang ingin kuperistri adalah dia. Kau benar-benar pandai memilih? Orang buta berpasangan dengan orang lumpuh, karena tidak bisa melihat, kau memilih orang cacat, haha. Cocok sekali. Karena kau rela jatuh. Aku, pangeran, jadi sedikit kasihan padamu. Zhao, matamu tidak bisa melihat, jadi kau tidak tahu bahwa Pangeran Su tidak bisa berjalan. Bagaimana kalau begini? Aku sebagai kakak dari ibu yang sama, mengizinkanmu memilih ulang. Kalau kau benar-benar tidak bisa mendapatkan pria idaman, tidak ada yang merawatmu nanti, ikutlah menikah bersamaku. Jadi selir pengiringku, itu lebih baik daripada menderita bersama orang lumpuh. Dia memberitahuku dengan cara ini. Kedua kakinya lumpuh. Di kehidupan sebelumnya, dia mati berperang mempertahankan kota. Di kehidupan ini, aku akan membuatnya berdiri, mengambil kembali semua miliknya. Kaki pangeran, aku bisa menyembuhkannya. Kamu? Yu Zhao, kamu benar-benar tidak tahu malu. Belum menikah, kau berani di depan umum, meraba-raba kaki pria, apa-apaan ini? Aku, pangeran ini, tidak tahu kau punya kemampuan menyembuhkan orang, sekarang kau membual, jika tidak sembuh, itu berarti menipu kaisar itu bisa membuatmu kehilangan kepala. Nona Yu kedua. Kaki pangeran ini. Bahkan tabib istana pun tidak bisa kau benar-benar bisa menyembuhkannya. Bisa. Bisa, tapi butuh rangsangan khusus. Lianxi, apa yang kau cemburui? Di kehidupan sebelumnya, kau meracuniku demi orang yang melaporkan jaring ikan. Bukankah itu dirimu sendiri? Baiklah, hari ini cukup sampai di sini, aku lelah. Wan, tunggu. Ini mutiara barat yang aku cari khusus untukmu, dan sulaman su yang paling kau sukai. Di kehidupan ini, aku ingat semua kesukaan Wan, asalkan menikahinya, aku pasti bisa menghindari bencana kehidupan sebelumnya, dan naik tahta dengan lancar. Terima kasih atas perhatian yang mulia Pangeran kelima. Karena Pangeran begitu tulus, aku, sebagai dayang, tentu bersedia mengikuti. Bersedia seia sekata dengan Yu Zhao, bagai ranting bersatu, tidak akan berpisah. Tinta menembus kertas, tulisan indah. Su Xuanyu, kali ini aku tidak akan membiarkanmu mengulangi kesalahan yang sama. Nona, ada masalah besar. Pertunangan Nona sulung dengan Pangeran kelima juga sudah ditetapkan pada tanggal 8, sama dengan hari Nona. Hari yang sama, Yuan, kau sungguh tidak sabar. Adik, kau seorang buta, pasti tidak ada keluarga terhormat yang mau menikahimu. Aku dan Pangeran kelima bermurah hati, tidak keberatan dengan cacatmu, bersedia membawamu masuk sebagai selir. Asal kamu mau patuh dan mendengarkan, dan melayani kami dengan baik. Pada hari pernikahan, kamu ikut di belakang tandaku, ingat kamu selir, masuk lewat pintu samping. Selir.
Kakak, kalian benar-benar terlalu percaya diri. Naik tandu. Nona besar, kamu salah duduk. Itu tandu yang diutus keluarga Su untuk menjemput permaisuri. Ah, Yang Mulia, Yuan Wan, sakit sekali. Pasti adik iri aku jadi istri sah, sengaja mencelakakan aku. Zhao Zhao, pangeran kelima susah payah setuju menerimamu sebagai selir, kenapa kamu masih menjebak aku? Nona kedua keluargamu ini benar-benar tidak tahu terima kasih. Jadi selir saja tidak puas. Yu Zhao, apa hakmu memakai gaun pengantin merah? Kamu kira masih kehidupan sebelumnya bisa menikah denganku sebagai istri sah? Istriku di kehidupan ini hanya Wan Wan. Kalau tidak ingin aku turun tangan, cepat lepaskan gaun pengantin merahmu. Kamu terlalu banyak berpikir, yang akan kunikahi adalah Pangeran Su. Kemarin asal kamu tunjuk, kamu pikir gerobak itu akan menikahimu? Bahkan kalau dia mau, apa dia bisa datang? Haha, Lianxi, jangan sombong. Malam pengantin nanti adalah saat kematianmu. Yu Zhao. Berani benar kamu mengutuk kematianku di hari pernikahan. Aduh, sakit. Kamu si buta, lepaskan. Lianxi, aku sudah bukan mainan yang bisa kau bodohi, kau pukul dan kau maki. Yu Zhao, kamu gila. Berani kamu memukul pangeran. Tolong, si buta ini gila. Berani dia menyerangku. Pegang dia. Buka paksa baju pengantinnya. Coba lihat siapa yang berani menyentuh permaisuri istana Su. Nyonya, kau belum resmi masuk. Hari ini aku akan membuatmu tidak bisa mengangkat kepala seumur hidupmu. Selirku memang bukan sembarang orang bisa menyentuhnya. Hati kristal itu saat melihat Lianxi sudah membara dengan niat membunuh yang dingin. Maaf, Zhao Zhao. Aku datang terlambat. Siapa yang menyuruh selirku berlutut tadi? Patahkan kakinya. Susuanyu, kau hanya pangeran dengan marga berbeda. Soal keturunan aku adalah putra mahkota dinasti ini. Kau berani menggunakan kekerasan padaku? Putra mahkota yang tidak disayang pun berani mengganggu selirku, membuatnya menjadi selirmu. Aku tidak disayang hanya sementara. Suatu hari nanti aku akan membuat kalian menyesal. Yu Zhao, aku sudah memberimu kesempatan jadi selir. Sekarang kau menikah dengan orang lumpuh ini. Saat kau menyesal nanti, meski kau memohon padaku, tidak akan berguna. Dalam hukum Zhou Raya, menghina istri pangeran dinasti bahkan putra mahkota pun harus pergi ke pengadilan klan untuk dihukum, apalagi seorang wanita yang merendahkan diri merebut tunangan adiknya. Pantas membuat selirku berlutut? Paduka, dia menghina diriku. Pangeran ini jelas lumpuh, masih sombong, pasti tidak menghormati Paduka. Susuanyu, kau pikir masih dewa perang dulu? Sekarang kau hanya orang lumpuh tak berguna? Di hati kristal itu terlintas perubahan. Dia menahan diri. Hahaha, Yu Zhao si buta cocok dengan orang lumpuh sepertimu, memang serasi. Tapi pernikahan hari ini adalah putri sah Perdana Menteri yang masuk tandu lebih dulu. Yu Zhao ingin pergi, harus melewati pintu samping istana pangeran kelima sebagai gundik. Lianxi, kata orang lumpuh itu akan segera kembali padamu sendiri. Kau si buta, selain mengutuk orang apa lagi yang bisa? Lianxi, kau pikir kau kaisar sejati? Jika bukan aku yang mengubah takdirmu, kau hanya cacing di selokan. Bertahanlah malam ini dulu, baru bicara. Haha, kutuk aku. Yu Zhao, selain pura-pura jadi hantu, apa lagi yang bisa kau lakukan? Bawalah orang ke sini, kepung kedua cacat yang tidak menghormati hukum ini. Yu Zhao, jika kau sekarang berlutut memohon pada Wan Wan, mungkin aku bisa membuat kematianmu lebih cepat. Zhao Zhao, jangan memaksakan diri. Akui saja bahwa kau iri padaku, ingin mencuri posisi permaisuri utamaku, maka aku akan memohon pada pangeran untuk mengampunimu. Sepertinya aku sudah terlalu lama tidak melihat darah, hingga kalian lupa aturan keluarga Su.
Pangeran, aku tidak ingin mati. Pangeran kelima. Masih berani menyuruh permaisuriku berlutut? Kau ingin mencoba? Apakah status pangeranmu yang keras? Atau pedangku yang lebih keras? Lianxi, di kehidupan sebelumnya, kau menginjak tulang belulangku untuk naik tahta. Di kehidupan ini, aku akan membuatmu merasakan diinjak-injak menjadi debu. Zhao Zhao, tadi di jalan. Tanganmu sakit tidak setelah pukulan itu? Pangeran, jika kau sudah datang sejak tadi, kenapa kau hanya melihatku memukul orang? Aku ingin melihat berapa banyak kejutan yang masih bisa kau berikan padaku. Suswanyu, apa kau benar-benar hanya seorang pangeran lumpuh yang tidak berdaya, payah? Ada apa? Pangeran, aku bilang kakimu bisa kusembuhkan. Tapi butuh sedikit rangsangan khusus. Berani kau coba? Apa yang tidak berani ku coba? Pangeran, kaki ini, apa benar-benar berniat disembunyikan selamanya? Tentu tidak bisa kusembunyikan darimu. Zhao Zhao, di acara pemilihan pasangan, kau sudah melihatnya. Aku menilai orang tidak dari penampilan. Seorang lumpuh yang benar-benar putus asa, tidak akan memiliki aura naga emas ini. Rangsangan khusus yang kau maksud? Sebenarnya apa? Menurutmu? Zhao Zhao, apa kau sadar apa yang kau katakan? Aku tahu, Wang Ye. Berani kau mencoba? Heh. Wang Ye, tidak baik. Ada utusan dari istana Pangeran kelima. Pangeran kelima tiba-tiba mati setelah minum anggur pernikahan. Selir menangis dan mengatakan bahwa permaisuri kita yang meracuni. Ada yang tidak sabar untuk mengirim mereka pergi. Zhao Zhao, kau tetap di sini. Jaga pintu istana. Siapapun yang datang, jangan buka pintu. Aku akan mengurus ini dan kembali. Tunggu, aku ikut. Hanya aku yang bisa membuktikan. Racun itu bukan kau yang menaruh. Juga bukan aku. Yu Zhao, dasar perempuan jalang. Kau yang membunuh pangeran. Aku akan membuatmu membayar. Ah. Selir Yu menerobos masuk ke istana dan menusuk permaisuri. Kau ingin keluargamu dimusnahkan? Tidak apa, serahkan padaku. Aku bisa mengatasinya sendiri. Itu pengawal pribadi putra mahkota. Pangeran kejang-kejang setelah minum. Sebelum mati, dia terus memanggil namamu. Yu Zhao, cepat serahkan penawarnya. Tidak ada penawar. Racun pangeran kelima bukan urusanku. Tidak mungkin, pasti kau. Pasti kau cemburu aku menikah dengan pangeran kelima. Karena tidak bisa mendapatkannya, kau hancurkan dia. Yu Zhao, kau jahat dan tidak tahu malu. Cepat berikan penawarnya. Kau terus mengatakan aku meracuni. Kau punya bukti. Pembantu mana yang kau tangkap, atau kau menemukan racunnya? Kakak ipar, jika kau terus mengigau, jangan salahkan aku jika aku melapor ke otoritas. Adik, kau benar-benar tidak pilih-pilih. Kau bisa melakukan malam pernikahan dengan seorang lumpuh. Tapi ngomong-ngomong, kau buta, dia lumpuh, cocok pasangan, dua orang yang tidak diinginkan siapapun, kebetulan bersatu. Maaf, kau akan kecewa. Suswanyu tidak hanya tidak lumpuh, tapi juga sangat berguna. Dari tempat tidur ke meja, akhirnya dia memelukku dan tidur di dipan bersama. Jauh lebih berguna daripada Lianxi. Kamu tidak tahu malu. Kakak, aku menyarankanmu. Bukan hanya pangeran kelima yang akan mati, kamu juga akan mengalami kemalangan. Aku menyarankanmu untuk menyelamatkan nyawamu, segera bercerai dengannya. Bercerai dengannya? Jangan kira kau bisa membodohiku untuk bercerai, lalu kau akan memanfaatkan celah dan merayu pangeran kelima. Aku bilang, aku tidak akan setuju. Kamu benar-benar tidak bisa disembuhkan. Jangan banyak bicara omong kosong. Jika kau tidak menyerahkan penawarnya, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Tidak perlu penawar. Karena Lianxi tidak mati sama sekali. Dia hanya jatuh ke dalam kematian palsu. Racun itu disebut Qianji Duohun. Dia akan bangun sendiri setelah 3 hari. Zhao Zhao, benarkah itu? Tapi sekarang aku harus membuktikan ketidakbersalahanku. Apa yang kau bawa dia ke istana? Aku sedang kesal. Baginda, istriku mengatakan bahwa pangeran kelima mungkin hanya pingsan palsu. Pingsan palsu? Yan Er benar-benar masih hidup?
Ayah Yu Zhao apa yang dia tahu tentang kedokteran? Dia jelas ingin menutupi bukti meracuni pangeran kelima. Yang Mulia Putra Mahkota begitu yakin. Mungkin Yang Mulia tahu siapa yang memberikan racun itu, jadi merasa tidak ada obatnya. Baginda, hamba dapat melakukan akupunktur dan memanggil jiwa pangeran kelima di hadapan Baginda. Selama pangeran masih memiliki nafas, setelah hamba menusukkan jarum, dia akan bisa berbicara. Adapun siapa yang akan dia tunjuk, itu tergantung pada hati nurani orang itu, apakah sudah benar-benar hitam legam. Lapor. Baginda, di kediaman pangeran kelima, dia hidup kembali, pangeran kelima benar-benar hidup kembali. Cepat, panggil pangeran kelima ke istana. Tidak mungkin, racun itu tidak ada yang selamat. Mengapa dia bangun? Lianxi, anggota pasukan mati Pangeran Su sudah menggunakan jarum emas menusuk titik akupunktur di tubuhmu. Nafas terakhir ini, kau harus menggigitnya dengan tepat. Aha, racun. Itu minumanmu? Adikku, apa yang kau omongkan? Kau pasti bingung. Jangan sentuh aku, lepaskan aku. Cukup. Ini tidak sopan. Lao Wu, jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Hah? Ayahanda, jangan dengar omongannya. Dia terpesona oleh Yu Zhao, wanita murahan itu. Baginda, racun yang diderita pangeran kelima memang adalah Qianji Duohun. Racun ini hanya ada di gudang obat terlarang istana. Hamba tidak pandai. Tadi di sela kuku pangeran kelima, aku melihat serbuk ungu. Pada sapu tangan pangeran mahkota ini, sepertinya juga ada bau ini. Baginda, karena masalah ini sangat serius, sebaiknya minta Mahkamah Agung untuk menyelidiki. Adapun soal pemanggilan arwah, mungkin pangeran kelima bisa menulis kesaksian sebelum sadar. Pangeran mahkota tidak sopan di hadapan Baginda, tahan di Istana Timur. Lao Wu, antar ke rumah dan jaga baik-baik. Mahkamah Agung segera selidiki sumber racun. Zhao, kau sudah tahu Lianxi akan menuding pangeran mahkota. NDN, Aku tidak tahu dia akan menuding siapa. Tapi aku tahu pangeran mahkota di dalam gelas itu menaruh begitu banyak perhatian pada anggur. Lianxi meskipun bodoh, tapi di saat hidup mati, hatinya yang penuh kebencian akan memberitahunya siapa yang harus digigit. kau lebih kejam dari yang kukira. Pangeran takut? Tidak. Aku bersyukur. Aku yang menikahimu di hidup ini. Tuan, tidak baik. Ada laporan mendesak dari Yuan Zhou. Orang barbar beralasan pernikahan pangeran, kita lengah, telah membantai 3 kota perbatasan kita. Hati kacanya itu, warna emasnya berubah menjadi emas merah menyala. Itu warna pembunuhan. Orang barbar sudah lama tidak melakukan aksi sebesar ini. Kecuali ada yang mengirim pesan dari ibu kota. Dia gemetar hebat. Itu adalah belas kasihan karena tidak tega rakyat dibantai, dan juga amarah yang membara pada pengkhianat. Pangeran mahkota tahu kau akan kembali ke Yuan Zhou, jadi dia ingin membunuhmu di tengah jalan. Serangan barbar hanyalah kekacauan yang dia buat di luar, supaya kau kewalahan. Bagaimana kamu tahu? Aku bisa melihat hati pangeran. Sebelum dia dibawa pergi, pikiran terakhir di hatinya adalah, anjing dari pihak Hu pasti sudah bergerak. Yuan Xuan adalah fondasiku, sekaligus perisai Da Zhou. Karena ada yang mengincar nyawa pangeran, pangeran akan mengirim mereka pergi lebih dulu. Zhao, perbatasan berbahaya, sebaiknya kamu. Aku ikut. Lupa? Bagaimana aku bisa bertahan? Perbatasan memang berbahaya, tapi tidak lebih berbahaya dari hati manusia. Aku punya kemampuan khusus. Aku bisa membantu menangkap mata-mata di ketentaraan. Baik. Siapapun yang berani menyentuh Yuan Zhou-ku, akan kubuat tidak punya tempat untuk dikubur. Ayahanda, putra memohon izin untuk pergi ke Yuan Zhou mengawasi perang. Hatinya berubah menjadi abu-abu mati. Bukan untuk membela negara, melainkan untuk menyelamatkan diri. Putra kelima punya niat ini. Aku senang. Kalau begitu, Pangeran Su sebagai panglima, pangeran kelima sebagai pengawas, berangkat segera. Tidak ada jalan keluar. Siap untuk mati bersama. Lianxi, Yuan Zhou akan menjadi kuburanmu.
Pangeran, baru 2 hari perjalanan, dari tentara yang kamu bawa, sudah ada 5 orang yang hatinya berubah warna. Itu orang kiriman Li Yanxi? Bukan, itu aura tuan di istana, kuning muda yang sangat samar. Itu orang kaisar. Tampaknya, kekhawatiran ayahanda terhadap Yuan Zhou melebihi dugaanku. Dia takut aku akan memberontak setelah menguasai Yuan Zhou. Juga takut pangeran kelima terlalu keras di ibu kota, merusak nama keluarga kerajaan. Jadi dia malah ingin kita saling bunuh. Lebih baik mati bersama. Zhao Zhao, apa yang kamu lihat? Melihat orang-orang yang ingin kita mati di jalan. Pangeran, di depan, hutan babi hutan mengalami longsor, batu-batu menutup jalan. Mungkin, kita harus berhenti semalaman. Pangeran, jangan turun dari kereta. Zhao Zhao, kamu tetap di dalam kereta. Afeng, Pangeran, jangan pakai Afeng. Suruh dia ke belakang untuk mengawal pangeran kelima, lagi pula pangeran kelima jalannya sulit. Kalau dia takut karena batu jatuh, itu dosa besar. Baik, saya mengerti. Yang Mulia, apa benar akan melakukan ini? Bagaimana kalau Kaisar marah? Diam. Selama Su Xuanyu tidak mati, aku tidak akan bisa mengangkat kepala seumur hidup. Asalkan dia mati di sini, kekuasaan militer Yuan Zhou akan menjadi milikku, nanti ayahanda hanya akan memuji aku karena efisien. Suara anak panah menembus udara. Ada pembunuh bayaran. jangan bergerak, diam di sini. Pangeran, awas di belakang. Afeng, kau sudah mengikutiku 10 tahun. Apakah janji putra mahkota begitu menggoda? Pangeran, burung bijak memilih pohon untuk bertengger. Kau hanya pangeran lumpuh, tak bisa memberiku kemewahan yang kuinginkan. Penyusup di sana. Hatinya putih pucat dan dingin. Tanpa emosi, hanya niat membunuh murni. Itu pasukan bunuh diri kerajaan. Mereka akan membunuh semua orang. Gila. Mereka gila. Aku pangeran, aku tuanmu. Berani kalian menyentuhku? Kaisar tidak pernah berniat membiarkan pangeran atau putra mahkota pergi ke Yuanzhou. Yang dia inginkan adalah api besar. Membakar semua ancaman. Zhao Zhao. Su Xuanyu, suhu tubuhnya turun drastis. Tapi di dadanya, warna kaca itu, kenapa justru menyala menjadi emas gelap pekat? Zhao Zhao, jangan menangis. Pangeran, saudara-saudaramu gugur setengah. Tak tahan lagi? Inilah cara kaisar. Apa itu pembunuhan dan mata-mata? Di hadapan pemusnahan mutlak, semuanya terlihat konyol. Bantu aku berdiri. Pangeran, kakimu. Kumpulkan sisa orang. Karena pria tua itu tidak memberi jalan hidup, maka aku sendiri yang akan membuka jalan keluar. Su Xuanyu. Zhao Zhao, ikuti di belakangku. Tiga di kiri, detak jantung berubah frekuensi. Mereka akan melepas senjata rahasia. Dua bersembunyi di semak kanan belakang, hatinya dingin. Aku menjadi mata keduanya. Dia menyerahkan punggungnya padaku. Aku membuka jalan berdarah di neraka ini untuknya. Su Xuanyu, tolong aku. Selamatkan Yang Mulia. Aku yang kelima. Aku putra kandung tuanmu. Ampuni aku, sekembali ke ibu kota, ayahanda akan menaikkan pangkatmu. Angku.
Menyelamatkannya sama saja menyelamatkan ular berbisa yang siap menggigit balik. Tapi jika tidak menyelamatkan Su Xuanyu, sekembali ke ibu kota pasti mati. Selamatkan. Tapi kaki patahnya itu mulai sekarang tak akan bisa berdiri lagi. Cepat pergi. Demi kekuasaan kekaisaran, bahkan anak kandung pun bisa dikorbankan. Di dunia ini, masih adakah ketulusan? Zhao Zhao. Aku sepertinya tak bisa berjalan lagi. Su Xuanyu. Itu orang Hu. Mereka bahkan menyusup hingga dekat sebegini dekat dengan ibu kota. Pangeran dari Zhou besar bernilai banyak perak. Wanita itu meskipun buta, tapi juga cantik. Su Xuanyu pingsan, tidak sadar. Lian Shi adalah orang lumpuh. Yuan hanya bisa menangis. Pengawal yang tersisa tidak sampai 10. Kalau dipaksakan pasti mati. Kalian mau uang atau nyawa? Uang juga, nyawa juga. Jika aku bisa memberikan sesuatu yang lebih berharga daripada kepala pangeran ini? Ini adalah pusaka tanda kekuasaan militer dari keluarga kerajaan Zhou besar. Dengan ini, kalian bisa dengan mudah masuk ke kota perbatasan Zhou besar, langsung menuju ibu kota, membunuh dan menjarah. Bukankah lebih menguntungkan daripada menangkap seorang pangeran? Zhao Zhao. Jangan. Asal lepaskan suamiku, barang ini untukmu, aku juga ikut dengan kalian. Kau bicara serius? Serius. Tapi, aku harus melihat suamiku naik kereta dan pergi dulu. Sekarang, bunuh mereka semua. Di kehidupan sebelumnya, aku adalah tanaman merambat yang bergantung pada Lian Shi. Di kehidupan ini, aku akan menjadi pedang yang melindungi diriku sendiri. Zhao Zhao. Su Xuanyu, kalau kau berani mati, aku akan menjadi hantu dan tidak akan melepaskanmu. Tidak akan. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah membiarkan kau menghadapi semua ini sendirian. Su Xuanyu, Yu Zhao. Kalian semua adalah iblis? Semua waspada, jangan lengah sedikit pun, jaga pintu desa untuk melindungi orang di dalam. Benar-benar menyedihkan, bahkan nyawa hampir tidak bisa diselamatkan. Yu Zhao, dasar jalang. Kalau bukan karena dirimu, Yang Mulia tidak akan menderita seperti ini. Kau sebenarnya bisa menyembuhkan Yang Mulia, kenapa kau tidak melakukannya? Kau memang ingin melihatnya mati. Menyembuhkannya agar dia kembali menjadi pedang bagi kaisar, untuk membunuh aku dan Su Xuanyu. Yuan, kalau kau bicara lagi, aku akan potong lidahmu dulu. Lagi pula di hutan belantara ini, mati seorang selir, tidak akan ada yang peduli. Lian Shi, apakah kau ingin hidup? Kau mau apa? Kami akan pergi ke Yuanzhou. Tapi di jalan pasti masih ada mata-mata putra mahkota. Aku ingin kau menulis surat rahasia dan mengirimnya ke ibu kota, katakan Su Xuanyu sudah mati di babi hutan. Kau gila? Ini adalah menipu kaisar. Kau punya pilihan? Kalau tidak menulis seperti ini, pembunuh bayaran putra mahkota akan terus berdatangan. Saat itu kakimu akan membusuk habis, dan nyawamu pun hilang. Aku ingin kamu menulis surat rahasia untuk dikirim kembali ke ibu kota. Takut mati. Kamu benar-benar tidak berubah sama sekali. Zhao Zhao. Kamu berubah. Menjadi buruk? Bukan, malah membuatku semakin tidak bisa meninggalkanmu. Dulu kamu selalu bersembunyi di balik karung pasir, seperti rusa yang ketakutan. Sekarang kamu adalah macan tutul kecil yang menjaga makanannya. Siapa yang menyebabkan itu?
Kalau bukan karena kamu tidak berguna di saat kritis, masakan aku harus mengangkat pedang dan menebas orang? Hei. Zhao Zhao. Zhao Zhao sudah sampai di Yuanzhou. Aku punya sesuatu untukmu. Apa itu? Cap Panglima dari 300.000 kavaleri Yuanzhou. Cap Panglima. Kau memberikannya padaku? Hanya kamu yang layak berdiri sejajar denganku di dunia ini. Kaisar ingin kita mati, putra mahkota ingin kita hancur. Karena Zhou Raya tidak bisa menerima keluarga Su, maka aku akan bersamamu merebut dunia dengan tanganku sendiri. Hahaha, mati bagus. Kebakaran di hutan babi hutan itu sungguh memuaskan. Musuh dalam selimut akhirnya menjadi abu. Li Yanxi, si bodoh itu, setidaknya sebelum mati dia melakukan satu hal pintar. Bidak catur akhirnya bisa berguna. Selamat, Yang Mulia. Musuh dalam selimut sudah tersingkir, kami mengikuti perintah Yang Mulia. Apa kata Kaisar? Sikap Ayahanda akan menentukan langkah selanjutnya. Kaisar duduk di ruang belajar semalaman, mendengar Pangeran kelima terluka, dan Pangeran Su meninggal, tidak terlalu berduka. Dia hanya memerintahkan sisa pasukan Yuanzhou untuk bertahan sendiri melawan bangsa Hu, tidak perlu menunggu bantuan lagi. Ayahanda memang tega. Setelah Su Xuanyu mati, Yuanzhou menjadi sepotong daging gemuk. Aku harus mencari cara sebelum bangsa Hu menelannya. Tanah Yuanzhou pasti akan menjadi milikku. Surat mengatakan bahwa nona kedua keluarga Yu Zhao, juga hilang. Seorang buta, hilang berarti mati. Mungkinkah dia bisa bertahan hidup di cuaca dingin yang membeku ini? Kirim perintah kepada mata-mata di Yuanzhou, begitu melihat sisa pasukan keluarga Su, bunuh tanpa ampun. Jangan tinggalkan satupun yang hidup. Tuan, bawahan tidak menemukan mayat Su Xuanyu dan Yu Zhao di reruntuhan hutan babi hutan. Apa katamu? Apinya besar, mayat hangus banyak, tapi bawahan telah memeriksa dengan saksama, tinggi, dan kerangka tidak cocok, dan kereta Su Xuanyu itu rusak dari dalam dengan paksa. Seseorang yang lumpuh bertahun-tahun tidak mungkin memiliki kekuatan ledakan seperti itu. Bajingan. Si bodoh Li Yanxi berani bekerja sama dengan mereka untuk menipuku. Sampaikan perintah. Hadiah besar untuk buronan, hidup atau mati. Asalkan di jalan menuju Yuanzhou menemukan rombongan ini, segera bunuh. Selain itu, kirim orang ke kediaman Perdana Menteri, tangkap selir Q itu untukku. Itu ibu kandung Yu Zhao. Asalkan dia ada di tanganku, pasti Yu Zhao akan muncul. Zhao Zhao, ada apa denganmu? Ibuku mungkin dalam bahaya. Aku suruh. Ada tidak kembali ke Yuanzhou. Kirim orang menyelinap kembali ke ibu kota. Apapun risikonya. Jemput selir Q keluar dari ibu kota. Zhao Zhao, jangan panik. Ada memimpin tim melalui jalan rahasia. Lebih cepat daripada kuda cepat putra mahkota. Putra mahkota Su Xuanyu itu kejam dan bengis. Tidak bisa menangkapku, pasti akan melampiaskan amarahnya pada ibuku. Meskipun bayangan pengawal cepat, tapi menerobos kediaman Perdana Menteri terlalu berbahaya. Kamu ingin bertukar? Kamu masih punya sesuatu yang membuatnya gentar. Nyawa Pangeran kelima Li Yanxi. Yu Zhao, apa yang mau kau lakukan? Dasar jalang, menjauh dari Yang Mulia. Kau diam. Li Yanxi, apa kau ingin kakimu ini selamat? Mau. Asalkan bisa sembuh. Aku akan setuju apapun. Aku ingin kau menulis surat kedua. Surat ini dikirim kepada Kaisar. Beritahu Kaisar. Putra mahkota, demi menguasai sendiri kekuasaan militer Yuanzhou, menyerangmu di hutan babi hutan. Jika putra mahkota berani menyentuh sehelai rambut pun ibuku, Pangeran Su akan membawamu dan bukti untuk bergabung dengan suku Hu, bersekongkol menyerang balik dinasti Zhou. Ini makar. Yang melakukan makar adalah putra mahkota. Keluarkan darah atau mati di sini jadi makanan anjing. Surat sudah selesai. Sudah kuberikan pada pengawal. Suruh dia kirim malam ini ke ibu kota. Meskipun Kaisar kejam, tapi dia paling benci orang lain menantang otoritasnya. Begitu Kaisar curiga pada putra mahkota akan terpaksa melepaskan ibuku. Zhao Zhao, kau lebih cocok duduk di kursi itu daripada yang kukira. Kursi yang mana? Yang bisa memandang rendah semua makhluk, kursi yang menguasai hidup dan mati. Dulu kupikir melindungimu saja sudah cukup. Sekarang kupikir, dunia ini hanya jika diserahkan ke tanganmu, aku baru tenang. Serangan musuh. Semua waspada. Tidak ada denyut sama sekali. Dingin seperti potongan daging mati. Pengawal boneka, dari kamp prajurit mati. Itu adalah pasukan pengawal pribadi janda permaisuri.
Hatinya sudah mati. Pangeran, potong kepala mereka. Titik lemah mereka di cekungan belakang kepala. Ada, lindungi permaisuri dan lari ke belakang desa. Tunggu aku di tumpukan batu belakang gunung, cepat. Tidak, lukamu belum sembuh. Pergi. Aduh, sakit banget kakiku. Jangan teriak, mau panggil hantu? Nona Yu memang hebat juga. Tidak hanya bisa melihat titik lemah prajurit boneka, tapi juga bisa memperdaya putra mahkota. Hati biru gelap, itu adalah puncak latihan ilmu dalam, warna dari pikiran yang sangat licik. Kau adalah Chang Gonggong di sisi Ibu Suri. Hahaha. Hamba diperintah Ibu Suri untuk mengantar pangeran dan istri pangeran pergi. Tempat Yuanzhou terlalu dingin. Lebih baik dikubur di sini, di pegunungan sunyi ini. Ada. Nona, di hadapan kekuatan absolut, akal-akalan kecil tidak ada gunanya. Kau bunuh diri sendiri, atau biar hamba yang bertindak. Ibu Suri mengirimmu untuk membunuh Su Xuanyu, itu untuk benda tanda cinta itu, kan? Cahaya biru di dadanya pecah. Sekarang. Su Xuanyu. Su Xuanyu, jangan menakutiku. Zhao Zhao, tidak apa-apa. Keluarga Su memang terkenal sesuai reputasi. Sayang kalian masih terlalu hijau. Prajurit boneka, ganti formasi. Hahaha. Mereka melakukan persembahan. Zhao Zhao, cepat pergi, ini kutukan darah, untuk bunuh diri bersama. Tidak bisa pergi. Energi di pusat formasi sudah berubah menjadi ungu hitam. Itu adalah kumpulan energi yang sangat tidak stabil. Su Xuanyu, pinjamkan aku kekuatan dalammu. Lianxi, jika ingin hidup, merayap ke sini. Gunakan darah bangsamu untuk menutup titik maut itu. Yu Zhao, kalian ini manusia atau hantu? Aku melihat jelas hatinya. Cinta merah muda yang dalam itu, bahkan di depan kematian tidak memudar. Pangeran, kita harus cepat pergi. Chang Gonggong sudah mati, Ibu Suri akan segera menerima kabar. Gelombang bala bantuan berikutnya pasti lebih dari ini. Berangkat ke Yuanzhou, ambil kembali apa yang menjadi milik kita. Pangeran, pangeran kembali, pangeran. Orang barbar menghancurkan kota kita. Bupati kabupaten melarikan diri. Kami hanya bisa menunggu kematian. Anduma, Maaf, aku datang terlambat. Mulai hari ini, keluarga Su hidup dan mati bersama Yuanzhou. Jika orang barbar berani menyerang, pasti akan kubuat mereka membayar dengan darah. Inilah hati rakyat. Di dalam hati mereka, Pangeran Su adalah satu-satunya pelindung. Su Xuanyu, kau benar-benar bisa mengguncang fondasi tahta. Paduka, ayo kita lari. Orang-orang di sini sudah gila, bagaimana jika Su Xuanyu mau memberontak? Kitalah yang pertama akan mati. Lari kemana? Aku ini adalah pengawas militer, dia adalah panglima, asalkan dia berani berniat buruk, aku bisa membuatnya hancur lebur. Di dalam kota, ada mata-mata pangeran dan agen Hu ini darurat, jangan ditunda. Berapa banyak? Tidak kurang dari 50 orang. Awasi mereka. Jangan mengagetkan. Tunggu hari saat Hu menyerang kota, bawa mereka semua ke atas tembok. Aku ingin seluruh rakyat kota melihat. Siapa sebenarnya pengkhianat sejati? Dialah permaisuri. Pertempuran ini, aku akan membersihkan Yuanzhou sepenuhnya, dan juga memutus semua khayalan Lianxi. Sudah tidur 3 hari, demam tinggi naik turun, lukanya perlahan memburuk. Untungnya, aura naga emas itu masih stabil. Lapor, permaisuri, 30.000 pasukan kuda elit Hu menyerang gerbang barat, pertahanan kota hampir tidak bisa bertahan. Pasukan Hu sebanyak 30.000, namun gangguan mereka selama ini tidak pernah lebih dari 10.000. Kali ini mereka datang dengan persiapan.
Lianxi, kau cari mati. Ada, kumpulkan pasukan, kumpulkan semua prajurit pribadi di istana. Selain itu, bawa paket misterius itu. Yu Zhao, orang buta, apa yang kau lakukan di sini? Cepat turun. Dengar, para prajurit di gerbang Luoxia, orang ini adalah mata-mata yang dikirim dari ibu kota, berniat meracuni pangeran sebelum pertempuran besar. Meskipun pangeran sedang istirahat saat ini, tapi dia sudah memperkirakan pergerakan Hu. Pangeran perkasa, bunuh anjing Hu, bunuh, bunuh, bunuh. Ini adalah pemalsuan titah. Aku akan membunuhmu, wanita gila. Bunuh aku, Lianxi, sinyal yang baru saja kau kirim ke Hu di luar kota. Sekarang masih diperlukan pengawalmu, kan? Orang-orang, bawa pengawas militer dan pengikutnya. Ikat semuanya di baris pertama tembok kota. Lepaskan aku, Yu Zhao, berani-beraninya kau melakukan ini padaku, aku adalah pangeran. Hah? Inilah pertarungan sesungguhnya. Yu Zhao, turunkan aku. Aku adalah pengawas militer, aku adalah pangeran. Ini makar? Itu adalah hati orang Zongyuan. Mantan wakil komandan pengawal istana, Zhou Tai, bukankah dia tewas di perbatasan 3 tahun lalu? Sepertinya dia pura-pura mati dan membelot ke musuh. Dengan peta pertahanan yang dikenalnya, pahlawan setia ini menuntun. Tidak heran orang Hu bisa langsung merebut Jinling. Dengar, pasukan pertahanan di atas tembok. Su Xuanyu sudah mati. Ibu kota sudah ditinggalkan. Jika berani melawan, setelah hari ini, Yuan Zhou tidak akan memiliki sehelai rumput pun. Ada, dorong benda itu ke sini. Dorong. Zhou Tai dan Su Xuanyu tidak mati. Dia ada di dalam kota, melihat Muyang, anjing gila yang menggigit tuannya sendiri. RG, Pangeran kelima Dayin ada di sini sebagai pengawas militer. Pangeran menjaga gerbang negara raja mati demi negara. Kau bilang ibu kota ditinggalkan? RG, Apa kaisar sendiri yang memberitahumu? Itu palsu. Serbu kota. RG. Bunuh, bunuh, bunuh. Selir Yu, giliranmu turun ke medan. Aku harus melakukan apa? Zhou Tai punya anak haram di ibu kota 3 tahun lalu, kau ingat? Pergi dan beritahu dia, anaknya ada di tanganku. Jika tidak mundur, setiap 1/4 jam, aku akan kirim 1 ruas jari anaknya. Meski aku tidak punya anak itu, tapi saat Zhou Tai mendengar anak haram, rasa bersalah gelap di dadanya memberitahuku bahwa dia percaya. Baik. Pangeran, pangeran, hidup. Wakil Komandan Zhou, urusan 3 tahun lalu ini hari ini, aku akan menyelesaikannya bersamamu. Kau gila? Tenaga dalammu belum pulih? Turun ke medan adalah bunuh diri. Zhao Zhao, jiwa Yuan Zhou tercipta dari pertempuran, bukan dari bertahan. Hari ini aku harus hadir langsung, biarkan mereka tahu. Yuan Zhou bukanlah sasaran empuk yang bisa dipermainkan. Pasukan kavaleri Luoxiaguan buka gerbang kota, ikuti aku keluar untuk menghadapi musuh. hahaha, gila. Kalian semua gila. Sayap kiri, 30 kaki arah jam 3, siapkan busur berulang. Ah? Su Xuanyu, tundukkan kepalamu. Bunuh dia. Siapa yang akan memenggal kepala Su Xuanyu? Naik pangkat 3 tingkat hadiah emas, 10.000 tael. Seluruh rakyat Luoxiaguan, tembak. Ya. Zhou Tai, bersiaplah mati. Zhou Tai, bersiaplah mati. Ah, Wah, Cepat jemput pangeran. Zhao Zhao,
Kita menang. Jangan bicara, kau akan baik-baik saja. Su Xuanyu berniat memberontak, dia telah bersekongkol dengan pemberontak Zhou Tai sejak lama, keluar kota hari ini hanya untuk membungkam saksi. Prajurit, tangkap pengkhianat ini untukku. Orang, datang. Yu Zhao meracuni pangeran, Su Xuanyu berkolusi dengan musuh luar, jika ada perlawanan, bunuh tanpa ampun. Siapa yang berani? Komandan Zhang? Uang gaji tentara yang kau korupsi 3 tahun lalu, masih di bawah tempat tidur selirmu, kan, Komandan Li? Apakah ibumu di ibu kota benar-benar mati sakit? Bukankah putra mahkota, untuk mengendalikanmu, yang membunuhnya dengan tangannya sendiri? Lianxi, kau pikir surat yang kau tulis untuk putra mahkota itu, surat rahasia tentang kolusi dengan orang barbar itu benar-benar sudah dibakar? Jika sekarang aku di depan seluruh kota, dan di hadapan rakyat, membacakannya, tebak siapa yang akan dihukum mati perlahan lebih dulu. Kakao mengarang. Keluarkan suratnya. Jika tidak, hari ini gerbang Luoxia akan menjadi tempat kematianmu, Lianxi. Tangkap dia. Bunuh dia cepat. Yang mulia, jangan bohongi aku. Kau sendiri yang bilang padaku di dalam tadi. Asal keluarga Su dihukum, putra mahkota akan menjadikanku istri utama. Apa yang kau lakukan? Pergi. Korbankan benteng demi raja. Yuan, demi hidup, kau benar-benar tega menjual muka. Tapi kau berkolusi dengan orang barbar? Ambil itu. Ini membahayakan nyawa seluruh rakyat Yuanzhou. Prajurit, lihat baik-baik. Inilah pengawas militer kita. Dia berjanji pada orang barbar, asalkan pangeran terbunuh, akan menyerahkan persediaan 3 kota di Yuanzhou. Bajingan macam ini, pantas kita mati untuknya, bunuh pengkhianat negara, lindungi pangeran. Tidak, bukan aku, putra mahkota. Putra mahkota yang memaksaku. Anjing menggonggong anjing. Lianxi, ini baru awal. Pulang ke istana, cepat. Pangeran kehabisan energi dalam. Meridian jantung rusak. Racun pedang kambuh. Aku tidak mampu. Hanya bisa menahan nafas terakhir. Yang kuinginkan dia hidup, bukan mendengar kalian mendesah. Dia kehilangan kekuatan, begitu energi habis, maka benar-benar tidak ada harapan. Semua keluar. Selir? Keluar. Tutup pintu. Jaga di luar. Siapapun dilarang masuk ke kamar ini. Su Xuanyu, kau tidak boleh mati. Kau belum menunjukkan hadiah yang kau beri padaku. Ternyata, di kehidupan sebelumnya, dia juga mencintaiku. Dia berkali-kali menatap ke arah ibu kota. Yang dilihatnya ternyata adalah aku. Zhao Zhao, cepat lari. Kau ingin aku lari? Su Xuanyu, kau belum menobatkanku sebagai permaisuri. Aku tidak akan pergi kemanapun. Zhao Zhao, putriku tersayang, ini ibu. Jantung di luar pintu itu hitam pekat, menyembunyikan racun hijau yang mematikan. Ini bukan ibu. Ini adalah raksasa berkedok manusia. Ibu, bagaimana kau bisa datang? Permaisuri Agung berbelas kasih, mengizinkan ibu datang ke Yuanzhou untuk melihatmu untuk terakhir kalinya. Zhao Zhao, cepat buka pintu, biarkan ibu memelukmu. Ibu, putrimu sedang memberi akupunktur pada pangeran, di dalam kamar penuh dengan energi beracun. Jangan masuk, ibu, cepat, lebih cepat lagi. Zhao Zhao, mundur. Xuanyu, Mencari mati. Ah? Pengawal bayangan. Permaisuri Agung, wanita tua itu, benar-benar tidak sabar lagi. Xuanyu, bagaimana perasaanmu? Aku hampir mati. Tapi mendengarmu memanggilku suami. Raja Neraka bilang dia tidak berani menerimaku. Takut kau akan menghantuinya meski sudah mati. Kau masih punya waktu untuk bercanda? Zhao Zhao, saat pingsan tadi, aku sepertinya bermimpi tentangmu. Bermimpi bahwa di kehidupan sebelumnya kau juga di sisiku. Xuanyu, baik di kehidupan sebelumnya maupun sekarang, aku akan selalu di sisimu, tapi sekarang kita harus menyingkirkan lalat di luar dulu. Zhao Zhao, setelah pertempuran ini selesai, Yuanzhou akan menjadi milik kita. Tidak ada yang akan membuatmu meneteskan air mata lagi. Ah, Pangeran dan putri, pengawal bayangan sudah kembali,
selir Q berhasil diselamatkan. Ibu pikir tidak akan pernah bertemu denganmu lagi seumur hidup. Orang-orang jahat itu akan memenjarakan ibu di penjara mati. Tidak apa-apa, Bu. Di sini tidak ada yang berani menyentuhmu. Pangeran, kenapa kau di sini menikmati angin? Kau memeluknya selama setengah jam. Dari masuk sampai sekarang, kau belum menatapku sekalipun. Itu ibuku, Su Xuanyu. Kalau begitu, aku adalah suamimu. Untuk menyelamatkan ibumu, aku mengerahkan semua pasukan elit Yuanzhou. Bukankah kau harus memberiku kompensasi? Pangeran, Li Yanxi dan Yuan bertengkar di penjara. Li Yanxi bilang dia punya bukti pengkhianatan putra mahkota untuk dipersembahkan padamu. Ada. Besok kau pergi ke kamp untuk menerima 50 cambukan sebagai latihan. Hah? Hahaha. Su Xuanyu, Yu Zhao. Kalian akhirnya datang. Kalian pikir kalian menang? Hahaha, putra mahkota yang gila itu mengambil urat naga, mempersembahkannya kepada dukun utara, begitu altar selesai. Seluruh wilayah Zhou Raya akan dilanda kekeringan. Saat itu, rakyat tidak bisa hidup, dia bisa memanfaatkan kesempatan untuk naik tahta, dengan dalih wahyu ilahi, menyingkirkan lawan-lawannya. Di kehidupan sebelumnya, memang terjadi kekeringan bertahun-tahun. Ternyata, itu semua ulah putra mahkota. Altarnya? Di mana altar itu? Di lembah angin hitam, perbatasan Yuanzhou dan wilayah utara. Su Xuanyu, yang diinginkan putra mahkota adalah nyawa semua orang di dunia ini, untuk mengisi tahtanya. Lembah angin hitam adalah area terlarang. Sepanjang tahun dipenuhi kabut beracun, jika pangeran benar-benar mendirikan altar di sana, akan sulit untuk menyusup. Masalah Xuanyu tidak bisa ditunda. Jika kekeringan besar datang, Yuanzhou akan menjadi yang pertama kacau. Aku tahu, tapi aku tidak ingin kau mengambil risiko. Tanpa kemampuanku, kalian tidak akan menemukan mata altar. Dan untuk menghancurkan sihir ini, butuh air mata hati nuraniku. Kau harus menangis? Tidak, aku tidak mengizinkannya. Hanya menangis, bukannya mati. Demi hidup kita yang tenang, aku harus pergi kali ini. Yu Zhao, kau bukan orang buta, kau adalah roh alam sejak lahir, cukup gali jantungmu dan letakkan di altar, aku bisa hidup abadi. Kakak, lebih baik kau tinggal di ibu kota. Kenapa kau datang ke tempat terpencil ini untuk mati? Serang. Zhao Zhao, hancurkan formasi. He, Urus yang di sini. Haha, tidak tahu diri. Xuanyu, Bertahan, jangan mundur. aku bisa melihat hatinya. Dia membakar seluruh kekuatan dalamnya untukku. Mau bunuh suamiku, mimpi. Zhao Zhao, jangan buka mata. Buka mata hati nurani. Jika dengan air mata ini bisa mendatangkan kedamaian dunia, demi dia aman selamanya, aku rela. Aku rela. Tidak, altarku. Zhao Zhao, bangun. Xuanyue, aku melihatnya. Hatimu sungguh indah. Aku naga sejati, aku kaisar. Haha, kalian semua harus mati. Kakak, kau tidak boleh menyakitinya. Jangan bunuh aku. Adik, aku kakak kandungmu. Mati terlalu murah bagimu. Aku ingin kau kembali ke ibu kota, di depan ayahanda, ceritakan semua hal kotor yang kau lakukan, satu persatu, ludahkan semuanya. Hujan datang. Zhao Zhao, kita pulang. Jangan lakukan itu lagi. Bahkan jika dunia hancur, aku hanya menginginkanmu. Jika dunia hancur, kemana kita bisa bersembunyi? Su Xuanyu, aku pernah bilang akan menemanimu menikmati kemakmuran, aku tidak akan mengingkari janji. Zhao Zhao, sekarang, ini milikmu. Ini bukan hanya tanda komando, ini adalah denyut nadi Yuanzhou. Mulai sekarang, kamu bisa memerintahkanku,
memerintahkan 300.000 prajurit ini. Siapapun yang berkuasa di ibu kota, Yuan Zhou hanya akan mendengarkanmu seorang. Pangeran Su, apa yang kamu lakukan ini? Apa kamu tergila-gila karena kecantikan? Aku memang gila. Permaisuri, malam ini panjang, bukankah sebaiknya kita hitung? Berapa lama kamu membuatku khawatir di altar tadi? Belum pergi juga. Zhao Zhao, apa sebenarnya arti cahaya ungu ini? Membuka mata, melihat rahasia langit. Konsekuensinya adalah terlepasnya 7 emosi dan 6 keinginan. Jika cahaya ungu tidak pernah padam, aku akan menjadi mayat hidup yang tak bergerak. Beberapa hari lagi akan sembuh. Putra mahkota disingkirkan, 5 tewas dengan tragis, ibu kota kacau balau. Ayahanda mengirim 3 perintah mas mendesakku pulang. Zhao Zhao, dia sedang menyusun strategi. Dia menunggu alasan untuk membunuhmu. Kamu menyingkirkan putra mahkota, berarti menggoyahkan fondasi kekuasaan. Simpan cap ini baik-baik. Jika aku meninggal saat kembali ke ibu kota, 300.000 kavaleri Yuan Zhou, lihat cap seperti melihat aku. Bahkan jika harus memberontak melawan Zhou besar, mereka akan melindungimu. Kamu mau pulang sendirian? Tidak bisa, itu sarang harimau dan naga. Kembali berarti matu? Zhao Zhao, aku ingin kau berjalan di jalan ibu kota dengan terhormat. Bukan lagi orang buta yang bersembunyi di balik karung pasir, melainkan permaisuri paling mulia di Zhou besar. Aku juga ikut. Aku bisa membantumu menghindari panah dari bayang-bayang. Baik. Hidup dan mati bersama, tidak akan saling mengkhianati. Kalian pikir kalian menang? Ayahanda, dia. Hah? Sama sekali bukan manusia. Dialah dukun terbesar di dunia ini. Ibu kota ini sepertinya menyembunyikan permainan yang lebih dalam. Zhao Zhao, mulai sekarang, jangan menjauh lebih dari 3 langkah dariku. Hati mereka semua abu-abu mati, bukan kematian. Itu adalah mati rasa yang dipaksakan. Yu Zhao, kamu masih punya muka untuk kembali? Wanku mati di Yuanzhou, tapi kamu malah pamer di sana? Kamu pembawa sial yang membawa celaka? Nyonya, hati-hati bicara. Surat terakhir Yuan yang berkolusi dengan orang barbar sudah jelas. Jika kau tidak terima, pergilah ke Istana Emas dan temui Kaisar. Kau? Apa yang Nyonya takutkan? Takut surat-surat makar yang kau sembunyikan di taman batu palsu belakang rumah akan ditemukan oleh Pangeran Su. Ah, Lonceng kematian. Kaisar mangkat. Masuk istana. Anak durhaka, jangan berontak. Nadi naga yang dijaga keluarga Su selama 100 tahun. Hari ini, olehmu, keturunan keluarga Su, buka dengan tanganmu sendiri. Su Xuanyu. Zhao Zhao, jangan kemari, cepat pergi. Yang dia inginkan adalah tubuh rohmu. Yu Zhao, akhirnya kau datang. Aku tadinya ingin menunggu pangeran atau anak kelima bertindak. Sayangnya mereka terlalu bodoh. Karena kau telah membersihkan rintangan untukku, maka ritual terakhir ini biar kau yang selesaikan. Itu bukan dewa. Itu adalah keluarga kerajaan Zhou Agung yang melahap keturunan untuk memperpanjang hidup. Kaisar, mana mungkin kau naga sejati? Kau jelas-jelas adalah Tao Tie paling kejam di dunia ini. Kurang ajar. Ah, Zhao Zhao, bentuk tertinggi mata pikiran, aktif. Aku sudah melihatnya. Titik lemah rantai besi hitam yang mengikat Su Xuanyu ada di persimpangan. Xuanyu, tangkap. Su Xuanyu, potong 2 zang ke kiri atas. Xuanyu, langkah 3 ke kiri atas, tebas. Ah. Tidak, aku adalah kaisar, aku adalah dewa, aku abadi, tidak bisa mati. Su Xuanyu. Serangan terakhir tepat di jantung. Zhao Zhao, kita berhasil. Jangan lihat, jangan gunakan lagi, kumohon. Xuanyu, aku tidak bisa melihat hatimu. Tidak apa-apa jika tidak bisa melihat. Mulai sekarang, aku akan menjadi matamu. Aku akan menemanimu melihat negeri ini. Daulat tuanku, panjang umur. Kaisar,
Langit tidak memiliki dua matahari. Menobatkan permaisuri untuk bersama memerintah. Melanggar tradisi leluhur. Tanpa dia, Nadi Naga Zou Agung sudah lama putus. Siapa yang tidak setuju, aku tidak keberatan mengirimmu ke perpustakaan kekaisaran menemui kaisar sebelumnya. Xuanyu. Aku ingin kembali ke kediaman Perdana Menteri untuk tinggal beberapa waktu. Mengapa mereka yang pernah menyakitimu? Aku tidak akan melepaskan satu pun. Bukan karena mereka, efek samping mata ungu masih ada. Aku butuh tempat yang tenang untuk menemukan kembali perasaan menjadi manusia. Baik, tapi aku harus pergi setiap 3 hari makan kue kurma buatan ibu. Baik. Nona Yu kedua. Oh, tidak, Yang Mulia. Lama tidak bertemu. Aura Nadi Naga. Lianxi bukannya seharusnya mati di medan perang? Haha, kamu pikir Su Xuanyu menobatkanmu sebagai kaisar wanita, lalu kau benar-benar bisa duduk kokoh di tahta ini? Lihatlah matamu sekarang, aura ungu telah sirna, menjadi orang yang benar-benar tidak berguna. Siapa lagi yang bisa kau lihat hatinya? Kau bersusah payah pura-pura mati untuk lolos, bepergian jauh untuk kembali ke ibu kota, hanya untuk bersuara 2 kali di depanku. Jangan sombong, aku kembali karena diminta memberi Su Xuanyu hadiah besar. Kau pikir mantan kaisar benar-benar mati? Kau pikir Nadi Naga dinasti Zhou benar-benar dimurnikan oleh setetes darahmu? Apa maksudmu? Altar lembah angin hitam, hanya umpan. Mata Nadi Naga yang sebenarnya ada di bawah istana Perdana Menteri ini. Dulu mantan kaisar memilih keluargamu sebagai besan hanya untuk menjaga mata ini. Yuan, Yu Zhao, kalian berdua, sejak lahir adalah kurban kuali ini. Yuan sudah mati, sekarang giliranmu. Hahaha, terbuka. Hari Su Xuanyu naik tahta adalah saat ibu kota menjadi neraka. Ada, bawa ibuku pergi. Jangan panggil, mereka semua terkena racun. Yu Zhao, cabut matamu, mata Nadi Naga ini akan tertutup sepenuhnya. Kau ingin menyelamatkan rakyat ibu kota atau mempertahankan tahta ini? Menyentuh wanitaku, apa kau sudah minta izinku? Kau ternyata tidak mati? Berkat kalian, Tuhan menganggap aku tidak pantas mati. Su Xuanyu, kalau kau mau bunuh aku, silakan. Tapi begitu aku mati, lonceng jiwa di tanganku akan hancur. Hahaha, saat itu nadi bumi akan meledak, seluruh ibu kota akan tenggelam ke dalam bumi. Tidak, dia berbohong. Memang, mata nadi bumi ada di istana Perdana Menteri, tapi lonceng jiwa bukan kuncinya. Darahnya lah kuncinya. Kakau bukankah buta? Aku buta, tapi aku tidak bodoh sampai bisa kau perdaya Su Xuanyu. Nyawanya tidak berharga, tapi sumur ini harus ditutup. Dengan naga sejati keluarga Su dan air mata hatiku, Di lembah angin hitam sudah menangis sekali, menangis lagi, jiwamu akan hancur. Xuanyu, kau bilang akan menjadi mataku, melihat seluruh negeri. Jika kau tidak bisa melindungi negeri ini, apa yang bisa kau tunjukkan padaku? Matilah. Awas. Zhao Zhao, hentikan, hentikan. Yang ingin memakai mahkota harus menanggung beratnya. Nak, roh nadi bumi ini adalah hadiah, juga hukuman. Xuanyu, Zhao Zhao, kau bisa melihat? aku bisa melihat nadi bumi ini dan juga dunia ini. Xuanyue, aku tidak perlu menangis lagi. Aku bisa melihat nadi bumi ini dan juga dunia ini. Xuanyu, aku tidak perlu menangis lagi. Roh nadi bumi menjadi mataku. Mulai sekarang, tak ada konspirasi di dunia yang bisa menyembunyikannya dariku. Selamat, permaisuri, melihat cahaya kembali. Ada, singkirkan dia. Aku tak ingin mendengar lagi di ibu kota berita apapun tentang dia. Maafkan saya, Kaisar. Berlutut. Ampuni saya, Ratu Lianxi yang memaksa saya. Nyonya, apa benar Anda tidak tahu apa-apa? Anda berkhianat dan menyebabkan kematian raja tua dari keluarga Su. Surat rahasianya juga ditulis oleh Lianxi. Bagaimana Anda tahu? Saya pernah bilang, saya melihat orang bukan dari penampilan, tapi dari hati-hatimu penuh dengan mimpi buruk. Di tengah malam, kau bermimpi raja tua yang berlumuran darah menuntut nyawamu. Seret dia, cabut gelarnya, masukkan ke penjara mati, keluargamu disita seluruhnya, diasingkan ke Lingnan. Zhao Zhao, kita tidak akan pernah kembali lagi?
Tidak akan kembali, Ibu. Tempat yang akan kita tuju adalah tempat tertinggi dan terhangat di dunia ini. Kaisar. Laporan darurat perbatasan. Suku-suku di utara bersatu dan mengangkat Raja Serigala baru, sudah merebut lumbung pangan. Hati-hati, Xuan Yu. Dokumen ini jebakan. Di dada Kasim kecil itu ada secercah cahaya dingin yang belum pernah kulihat. Raja Serigala. Saat seperti ini, orang Hu sendiri tidak bisa mengurus diri, dari mana keberanian mereka untuk menyerang lagi? Xuan Yu, jangan percaya surat ini. Apa surat ini bermasalah? Suratnya asli, tapi orang yang mengirim surat ini bukan lagi manusia. Ini adalah ilmu sihir kuno yang disebut Yansheng. Di dalam tubuhnya, dipenuhi benang hitam halus. Seseorang membawa kutukan ke istana melalui surat ini. Mundur. Ada pembunuh, lindungi Kaisar. Selamat kalian menduduki posisi ini. Tapi posisi ini akan segera berganti, Tuan. Aku adalah orang yang kalian kubur di salju dan angin Yuanzhou. Seorang pendendam kepala Zhou Tai kalian ambil. Tapi 100.000 pasukan sisa yang dia tinggalkan di utara sekarang semuanya milikku, Yu Zhao. Matamu ungu sangat indah. Aku ingin mencongkelnya dengan tanganku sendiri, sebagai persembahan penobatanku. Sisa-sisa dari Zhou Tai. Jika mereka benar-benar berkumpul di tanah utara, itu memang masalah besar. Xuan Yu, tidak peduli siapa dia, karena dia berani menyatakan perang sekali, hanya saja kali ini kita tidak akan bertahan di kota, kita akan pergi ke utara. Bagus, permaisuri memiliki semangat seperti ini. Aku pasti akan menemani, hanya saja perjalanan ke utara jauh. Kali ini kau harus duduk di pangkuanku menikmati pemandangan. Di saat seperti ini masih bercanda. Kekhawatiran itu, aku pernah melihat bayangan sisa sebelum Lian Shi meninggal. Mungkin ada yang tidak sederhana di balik ini. Zhao Zhao, tanah utara sangat dingin dan kejam. Pergi kali ini entah kapan bisa kembali. Selama kau ada di sini, dimanapun adalah rumah. Kaisar, permaisuri, Raja Serigala itu bukan manusia. Dia menggerakkan serigala lapar untuk menelan 2 pos jaga kita semalaman. Bahkan tulangnya tidak tersisa. Menggerakkan kawanan serigala, di dunia ini ternyata ada ilmu rahasia seperti itu. Bukan ilmu rahasia, ini parasit. Serigala-serigala itu terkikis kesadarannya oleh kabut hijau, menjadi serigala mayat hidup. Pak, apakah ada yang selamat? Ada satu, tapi sudah gila. Sepanjang hari berteriak bola mata, terbang. Terbang, semuanya terbang, mata Raja Serigala sedang melihatmu. Zhao Zhao, mundur. Yu Zhao, akhirnya kau datang. Mataku sudah lama menunggumu. Zhao Zhao, mundur. Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah yang ada di perutmu. Kehidupan kecil itu terlihat sangat lezat. Zhao Zhao, apa yang dia katakan benar? Kita harus menyelamatkan anak ini. Target Raja Serigala adalah aku. Terlebih lagi, naga sejati pada anak ini. Semua pasukan, putar balik ke ibu kota. Su Xuan Yu, berhenti. Tidak bisa kembali. Raja Serigala sedang mengacaukan hatimu. Jika pertahanan utara runtuh, rakyat Zhou besar akan dibantai habis. Anak ini juga tidak akan selamat. Aku bisa melihat hatinya. Hati emas murni di bawah domain perlindungan tertinggi, sedang berubah menjadi merah gelap. Baik, aku bunuh. Raja Serigala sedang mengolah mayat di kolam air hitam. Dia adalah guru negara terakhir dari dinasti sebelumnya, menunggu alat penakluk naga dari keturunan keluarga Su untuk menyelesaikan formasi keabadian. Hubungan karma yang belum selesai 100 tahun lalu, hari ini akan diselesaikan sekaligus. Zhao Zhao, tunggu aku kembali. Jika fajar besok tidak muncul, bawa orang-orangmu pergi melalui jalan rahasia. Aku menunggumu. Zhao Zhao, perjalanan ini berbahaya. Aku pasti kembali. Langit berbintang ini tidak normal, tanda bintang Jiangxing jatuh. Di kehidupan sebelumnya, dia tewas dalam pertempuran dengan pemandangan yang sama. Raja Serigala, kau ingin bermain? Aku akan menemanimu bermain sampai akhir mata hati batu indra bersama sejauh ribuan li. Su Xuanyu, kau benar-benar datang. Tubuh yang sempurna. Hanya dengan menelanmu, aku bisa membentuk kembali tubuh emasku, merebut kembali Dazhou. Banyak bicara. Zhao Zhao.
Persepsi saya sepenuhnya tersinkronisasi ke tubuh Xuanyu. Aku merasakan sakitnya sisi kanan Xuanyu. Sendi ketiga dari tonjolan tulangnya adalah pusat formasi. Aku tahu kau akan datang. Ah, Karena permaisuri raja adalah mata tercantik di dunia ini. kalau begitu maka aku akan membuat matamu menyaksikan kematianmu sendiri. Xuanyu, jangan lihat wajahnya, itu adalah pangeran tua. Ayahanda. Su Xuanyu, bangun, itu bukan ayahmu. Itu adalah mainan Raja Serigala. Hahaha, membunuh ayah sendiri Suswanyu. Aku lihat apakah kau berani melawan. Zhao Zhao. Maafkan aku. Aku hampir meninggalkanmu lagi. Ayahanda, anakmu tidak berbakti. Hari ini, anakmu akan mengantarmu pergi dengan tangannya sendiri. Tidak, Jenderal Dewaku. Formasi besarku Suswanyu. Aku mengutuk kerajaanmu. Nasibnya terputus, kutuk anak-anakmu. Kau tidak punya kesempatan kenali hati, hancurkan ilusi. Ah, Zhao Zhao, ayo pulang. Kembali. Raja Serigala sudah mati, Beiku menyerah. Tabib istana bilang, kau menggunakan ilmu terlarang, merusak vitalitasmu, kau harus merawat diri dengan baik untuk bayinya. Aku merasakannya. Dia lebih kuat daripada ayahnya ini. Mendapatkan kerajaan itu mudah, mempertahankannya sulit. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Nona keluarga Yu, tahukah kamu mengapa dinasti Zhou besar bisa bertahan hingga hari ini? Menurutku itu karena sihir gelap keluarga Muli. Jangan sembarangan. Jika bukan karena sihir untuk memperpanjang umur, dinasti Zhou sudah lama kehilangan nadi naga. Apa yang diketahui oleh bajingan Su Xuanyu itu? Raja Serigala hanyalah seekor anjing yang kulepaskan. Ternyata dalang di balik Raja Serigala adalah janda permaisuri. Keluarlah. Aroma Lianxi dan Yuan. Sebelum Lianxi meninggal, aku mengambil esensi darahnya, menanam benih siluman Raja Serigala. Dialah yang sah sebagai pewaris dinasti Zhou. Angkan dan janin roh di dalam perutmu adalah persembahan paling sempurna untuk ramuan ini. Xuanyu, jangan masuk. Ini adalah formasi transformasi naga. Siapapun yang bergerak, mati. Tidak, dia sedang merusak ki naganya sendiri. Ada, pergi ke posisi Sun dan hancurkan bangau perunggu itu. Xuanyu, serang bagian bawah tubuhnya. Itu adalah fondasi dari benih siluman. Karena tidak bisa mendapatkannya, maka hancurkan semuanya bersama. Nenek, dunia ini milik rakyat, bukan properti pribadi yang dipelihara keluarga Li. Xuanyu, apakah kamu benar-benar tidak menyesal, karena kau kehilangan begitu banyak ki naga? Zhao Zhao, sepanjang hidupku, aku tidak pernah ingin menjadi yang abadi. Aku hanya ingin dalam waktu yang terbatas ini, menemanimu menjelajahi gunung dan sungai dinasti Zhou. Pertempuran ini, kegelapan dari dunia bawah benar-benar sirna. Dinasti Zhou akhirnya mendapatkan secercah kejernihan. Apa yang sedang dipikirkan? Memikirkan kabar yang dikirim oleh Ada. Padang rumput di Yuanzhou tumbuh dengan sangat baik. Warga di gerbang Luoxia bertanya-tanya tentang pangeran dan permaisuri kapan akan kembali melihat. Zhao Zhao, kemewahan ibu kota ini memang megah, tetapi juga berat. Setelah anak lahir, situasi stabil, kita kembali ke Yuanzhou. Baik, tapi aku punya syarat. Setelah kembali, kau harus menanam hutan kurma sendiri untuk ibu. Dia paling suka kurma yang kau tanam. Haha, jangan bilang satu hutan, bahkan seluruh Yuanzhou ditanami kurma, aku akan menuruti permintaanmu. Baik. Xuanyu, apakah kau merasakannya? Nadi bumi Yuanzhou bersorak. Dia memanggil kita untuk kembali. Ternyata Yuanzhou tidak hanya memiliki rumah kita, tetapi juga rahasia yang dijaga keluarga Su selama 100 tahun. Itulah yang menjadi fondasi sejati kita untuk hidup. Zhao Zhao, Kaisar, ada kabar buruk. Dari kediaman Perdana Menterimu bunuh diri. Dia bunuh diri dengan racun. Itu adalah buku harian Perdana Menterimu dari bertahun-tahun lalu. Mencatat bagaimana dia dulu untuk naik jabatan, diam-diam membiarkan istri utamanya mencelakai ibuku. Dan kebenaran tentang diamnya yang pengecut saat pangeran tua dibunuh. Ternyata dia tahu segalanya. Hanya terlalu sadar hingga melihat dirinya tenggelam sedikit demi sedikit.
Pergilah, jika ada kehidupan selanjutnya, jadilah seorang guru biasa. Wan, ibumu membelikanmu kerudung merah. Cepat pakai. Yang lebih menyakitkan dari kematian adalah sadar melihat harapan sendiri hancur sedikit demi sedikit. Ayo pergi. Ibu, tempat yang akan kita tuju adalah tempat tertinggi di dunia ini. Walaupun di sana dingin, tapi aku akan melindungimu. Tempat yang dihangatkan oleh Xuan Yu. Kau benar-benar rela pergi? Urusan di ibu kota sudah selesai. Jalan selanjutnya hanya Yuanzhou, hanya bintang-bintang. Zhao Zhao, jangan takut, aku di sini. Aku tidak takut. Aku merasakannya. Nyawa kecil itu membawa cahaya keemasan yang membumbung tinggi menembus cangkang. Zhao Zhao, kau sudah bekerja keras, kita tidak akan melahirkan lagi setelah ini, tidak akan pernah lagi. Xuan Yu, lihat matanya. Itu matamu. Zhao Zhao, dia mewarisi kekuatanmu dan naga keberuntunganku, dia adalah masa depan Dazhou yang sesungguhnya. Sampaikan titahku. Angkat putra sulung Su Zhao sebagai putra mahkota. Aku merasa langit memberkati, aku akan membawa permaisuri berkelana jauh, berdoa untuk rakyat. Mulai hari ini, guru besar dan pengawal bayangan akan memerintah, saat putra mahkota dewasa. Aku akan segera menyerahkan kekuasaan. Hidup raja selamanya. Zhao Zhao, duduklah dengan mantap. Kita pulang ke Yuanzhou. Kemegahan ibu kota hanyalah mimpi. Badai salju di Yuanzhou adalah kenyataan. Di kehidupan ini, akhirnya aku mengenali hatimu. Juga mengenali jalanku sendiri. Salam untuk pangeran. Salam untuk permaisuri. Ini kejutan dari suamimu, lihat. Kurma sudah matang. Ini didirikan untuk kita di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan itu, kita tidak bisa menua di sini. Di kehidupan ini, kita penuhi kekurangan ini. Xuan Yu. Terima kasih. Pangeran. Permaisuri laporan mendesak dari ibu kota anak yatim peninggalan Li Yanxi di Istana Dingin. Janda permaisuri baru-baru ini sudah bisa bicara. Apa yang dia katakan? Dia terus-terusan ingin datang ke Yuanzhou menjadi anak angkat permaisuri. Hahaha, karma sudah terputus. Yang tersisa hanyalah kehidupan. Zhao Zhao, jangan lihat terus, nanti matamu perih lagi. Xuan Yu. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Selamanya. Aku adalah Su Xuan Yu. Di mata rakyat Dazhou aku adalah dewa perang, seorang kaisar, tapi di mata Zhao Zhao, aku hanyalah suami yang di malam hari, menyeduhkan teh hangat untuknya. Sebenarnya aku punya rahasia yang belum kukatakan pada Zhao Zhao. Tidak hanya dia yang terlahir kembali. Saat itu aku bersumpah darah dalam kehampaan. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku rela mengorbankan nadi naga sebagai persembahan, demi kedamaian hidupnya. Aku sengaja berpura-pura lumpuh, hanya ingin melihat di kehidupan ini, apakah dia masih akan memilihku. Yang mulia, orang yang ingin kunikahi adalah dia. Yu Zhao, Saat dia mengucapkan kata-kata itu, aku tahu, Zhao Zhaoku juga telah kembali. Ayahanda berjanji menemaniku memetik kurma. Kamu ingkar janji lagi. Sedang menulis apa lagi? Begitu serius. Menulis tentang kehidupan ini, aku berhasil mempertahankan kota, dan juga menjagamu. Zhao Er, pelan-pelan. Jangan memukul kepalamu sendiri, aku adalah selir Qiu. Aku menjadi orang tak terlihat di istana Perdana Menteri selama setengah hidup. Kukira hidup ini akan begini saja,
bertahan dengan penuh penderitaan. Siapa sangka putriku menjadi ratu? Hanya selir rendahan. Berani membela putri butamu? Saat Zhao Zhao masih kecil, aku selalu begitu penakut. Nyonya, ampun. Zhao Zhao masih kecil, melihat Zhao Zhao menderita tanpa daya, bahkan pada akhirnya tidak bisa menemuinya. Ibu, hal masa lalu tidak penting. Yang penting adalah kita bersama sekarang. Aduh, ibu dengar kata Zhao Zhao. Jangan bersedih hati lagi. Malam ini adalah festival berkah tahunan di Yuanzhou. Ayahanda Ibu Suri, lihat, itu lentera naga yang besar. Wah, pemuda ini tampan sekali. Anak, makanlah lebih banyak, kalau besar nanti, seperti Pangeran Sukita, bela negara. Terima kasih, Bibi. Zhao Zhao. Akhirnya dunia ini menjadi seperti yang kuinginkan. Xuan Yu, lihat. Itu medan perang kita dulu. Sekarang menjadi lumbung terbaik. Xuan Yu, hidup kita tidak sia-sia. Ya, tidak sia-sia. Meskipun kemampuan khususku sudah mereda, aku masih bisa melihat di kehampaan itu secercah warna merah keemasan samar. Itu warna negara yang damai dan rakyat sejahtera. Kemari. Aku akan mengikatkannya untukmu. Cahaya bulan malam ini akan kuceritakan padamu. Baik, ceritakan. Bulan malam ini sangat bulat, seperti kue bakar yang digigit sekali. Su Xuan Yu, Aduh, bisakah kamu sedikit puitis? Zhao Zhao, jangan cubit keras-keras. Aku bicara yang sebenarnya. Kue bakar itu enak, kan? Mata buta mengenali hati raja, kasih sayang bersama seumur hidup.